Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu Ibu harus terlebih dahulu ya. Aja, Pak Yu, Ayah, bagus. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Hari ini kita akan membahas tentang dinamika gerak partikel, yaitu subtemanya jenis-jenis gaya. Ada tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini. Yang pertama, mendeskripsikan gaya berat, gaya normal, dan gaya gesekan dalam masalah sehari-hari. Lalu yang kedua, mengkorelasikan hubungan gaya berat, gaya normal, dan gaya gesekan dalam suatu percobaan. Lalu yang ketiga, mendeskripsikan secara kualitatif benda jatuh bebas pada medan gravitasi seragam dengan gaya hama jarak. Lalu yang keempat, mendeskripsikan gaya pada gerak berikat beraturan. Lalu di sini ada beberapa konsep yang kita pelajari. Pada kita fokusnya adalah subbab jenis-jenis gaya. Berarti kita fokus ke gaya. Gaya ada berapa aja tadi yang sudah saya sebutkan? Tiga. Ada gaya apa aja? Gaya normal. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari ada yang namanya gaya gesekan dalam benda padat atau gaya gesekan yang biasa kita sebut ada gaya gesek kinetis dan juga gaya gesek statis. Lalu ada juga gaya gesek pada lidah. Selanjutnya di sini tadi yang sudah saya terangkan bahwa materi pembelajaran hari ini ada gaya berat, gaya normal, gaya gesekan benda padat, gaya gesek lidah dan juga gaya gesek. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya ingin mereview sedikit materi yang sebelumnya tentang hukum Newton. Siapa yang tahu pengertian hukum Newton? Satu. Acukan tangan. Hukum kelembaban. Benar sekali. Hukum Newton pertama itu tentang kelembaban. Kenapa bisa disebutkan bahwa hukum Newton pertama itu kelembaban pada suatu benda? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Karena gayanya itu menghasilkan normal atau nol. Sigma F-nya itu resultan gayanya itu sama dengan nol. Kita lihat. Nah, bunyi hukum Newton ini tipe yang nol. Bunyi hukum Newton pertama yaitu benda yang diam akan tetap diam, tetapi benda yang bergerak akan tetap bergerak atau kecepatan itu konstan. Jadi di hukum Newton pertama kenapa disebut kelembaban benda? Paham sampai sini? Paham. Lanjut. Kalau hukum Newton kedua itu tentang apa? Tentang gerak aja. Kalau gerak berarti semuanya gerak bro. Apa kalau hukum Newton kedua? Tentang apa? Coba dibuka bukunya yang lalu-lalu tentang hukum Newton kedua. Jangan-jangan dari Sigma F-nya dari mana? Lalu apa dong Sigma F-nya? Sigma F-nya resultan gayanya itu berbalik dengan apa? Berbanding lurus dengan apa? Coba. Kalau hukum Newton kedua. Gak ada yang tahu? Nah, tidak. Hukum Newton-nya, kita lihat kecepatannya itu akan sebanding dengan resultan gayanya, tetapi dia dibanding terbalik dengan si masanya. Lalu kalau hukum Newton ketiga, kita semua. Nah, hukum Newton ketiga itu menyatakan aksi reaksi, yang dimana pada saat kita melakukan sebuah aksi kita akan merasakan reaksi. Seperti pada gambar 4.3. Di saat dia menendang sebuah tembok, apa yang akan dia rasakan? Sakit. Nah, itu aksinya kita menendang tembok. Lalu reaksi yang kita rasakan apa? Rasa sakit. Lalu apakah reaksinya terbalik dengan aksi yang kita lakukan atau berbanding lurus? Kira-kira? Berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya kita menendang tembok ke kanan, terus reaksinya ke kiri. Benar. Nah, lalu menurut kalian ada gaya apa aja yang diletakkan yang pada saat buku diletakkan di atas meja? Gaya berat.
Lalu gaya apa lagi? Gaya normal. Lalu apa lagi? Ada gaya apa lagi? Ada gaya gesek. Nah, kita akan bahas satu per satu. Yang pertama adalah gaya berat atau W. Nah, siapa yang tahu apa itu gaya berat? Coba. Ada yang tahu apa itu gaya berat? Menurut pengetahuan kalian aja, apa itu gaya berat? Coba. Ayo, ada yang mau diam? Apa coba? Gaya berat itu apa coba? Pengetahuan kalian aja, menurut kalian itu gaya berat itu apa? Coba, apa gaya berat? Kalian tahu? Jadi, gaya berat itu adalah interaksi antara dua buah objek. Yang gaya berat itu adalah gaya tarik bumi dengan gaya di gravitasi. Pada saat arah gaya beratnya itu akan ke bawah atau menuju gaya gravitasi bumi. Seperti di sini ada pusat bumi, lalu kita berjalan di bumi. Menurut kalian, perspektif kalian, bumi itu bulat atau datar? Lalu apakah kita yang buminya yang berputar atau planetnya? Kitanya yang melihat awan itu bergerak atau kitanya yang berputar? Kitanya yang berputar. Jadi buminya yang berputar, bukan awannya yang jalan. Ya. Lalu rumus sistematis pada gaya berat adalah W sama dengan M dikali G. W-nya itu adalah gaya berat. Satuannya adalah Newton per M. Lalu M itu apa? Massa bedanya berapa? Oke, satuannya kilogram. Lalu G-nya apa? Kecepatan gravitasi bumi. Satuannya apa? Meter per sekon kuadrat. Nah, kita lihat pada saat kita meletakkan sebuah balok, misalnya buku di atas meja kalian, ada beratnya. Si buku itu berat. Bukunya itu apa? W-nya apa? M. Bukunya M. Lalu gravitasinya itu adalah tarikan dari bumi. Tarikan bumi atau gravitasi bumi. Lalu kita tulis W sama dengan M kali G. Dan sama juga seperti pada bidang miring. W-nya itu sama dengan massa dikali G. Tetap aja rumusnya W sama dengan massa kali G. Hanya yang berbeda pada saat kita meletakkan suatu bendanya. Lalu selanjutnya gaya normal. Siapa yang tahu apa itu gaya normal? Coba. Apa itu gaya normal? Siapa yang tahu apa gaya normal? Gak apa-apa. Spontan aja yang kalian tahu. Ini kalau gaya normal, salah. Ibu gaya normal. Coba apa? Punya gitu. Boleh? Apa gaya normal? Gaya normal gaya timbul ketika benda berada di suatu bidang permukaan. Benar? Baik permukaan kasar. Oke, benar. Itu adalah gaya normal. Nah, kita bahas. Gaya normal adalah gaya sentuh pada bidang permukaan terhadap benda yang menempel atau yang ditekan pada bidang tersebut. Pada saat kita menaruh sebuah buku di meja, apakah ada gaya tekannya? Ada. Nah, itu disebut gaya normal. Kita lihat, pada saat kita menaruh buku di atas meja, ada gaya normalnya, yaitu gaya normal ke atas. Jadi tergantung sama kita menaruh sebuah objeknya atau bendanya tersebut. Gaya normal ke atas. Lalu pada saat kita perhatikan fokusnya di santenan ke atas. Nah, gaya normal berarti ke bawah. Jadi gaya normal itu akan lurus dengan suatu bidang yang sama. Paham? Nah, ini adalah contoh dari gaya normal. Lalu, gaya gesekan benda padat. Siapa yang tahu gaya gesekan benda padat? Coba, siapa yang tahu? Boleh? Gaya yang timbul ketika benda berada di suatu bidang permukaan kasar. Nah, itu adalah bisa kita sebut sebagai gaya gesek statis dan kinetis yang tadi sudah ibu bilang di awal. Nah, gaya gesekan pada benda padat. Gaya gesek adalah gaya sentuh antara dua bidang permukaan yang yaitu permukaan benda dan permukaan bidang lintasan yang timbul karena adanya kekerasan dari permukaan tersebut. Lalu gaya gesek pada benda benda padat ada dua, ada gaya gesek kinetis dan gaya gesek statis.
statis. Lalu pada gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang dialami benda pada saat benda tersebut akan bergerak relatif terhadap lintasan tersebut. Jadi berbeda antara gaya gesek statis dengan gaya gesek kinetis. Kalau gaya gesek kinetis yang bisa dikulik coba. Gaya gesek statis itu apa poinnya? Terus gaya gesek kinetis itu apa? Yang penting, yang menjadi perbedaan antara statis dan kinetis. Apanya coba? Tahu? Apa coba perbedaannya? Kalau yang kinetis yang sama lintasan Ya. Jadi kalau gaya gesek kinetis itu bergerak relatif terhadap suatu lintasannya. Tapi kalau statis itu hanya pergerakan dari sebuah benda. Rumusnya sama antara gaya gesek statis dengan gaya gesek kinetis. Lalu contoh dari gaya gesek benda badan pada saat kita apa? Pada saat kita melintas ke roda dan juga sepeda. Pada saat kita berjalan ke depan, dia akan arahnya kemana? Gaya geseknya? Ke belakang. Gak mungkin kalau misalnya kita gaya gesek yang gerakan kita ke depan, terus gaya gesek ke depan juga. Itu bukan gaya gesek namanya. Lalu pada saat kita bersepeda, otomatis gerakan kita ke belakang dan gaya geseknya itu akan berlawanan dengan arah gaya yang kita lakukan. Lalu selanjutnya ada gaya gesek fluida. Siapa yang tahu gaya gesek fluida? Fluida coba. Apa itu fluida? Apa coba? Kalau fluida itu berkaitan dengan apa? Cairan. Nah, coba. Gaya gesek fluida itu gesekan yang dialami oleh suatu benda bergerak di antara lapisan-lapisan fluida. Misalnya di air, terus juga apa lagi? Selain cairan dan juga gas yang nantinya akan menghapus interaksi antara molekul-molekul fluida yang disebabkan oleh gesekan internal atau interaksi dari materi lain. Rumusnya adalah Fs gaya gesek fluida sama dengan K koefisiennya dikali koefisien viskositas dan juga V-nya dari kecepatan si gerak bendanya. Nah, ini adalah contoh gaya gesek fluida. Pada saat kita berenang ke depan, otomatis airnya itu akan ke belakang. Seperti juga pada saat kita mengayuh sebuah perahu, pasti gaya geseknya ke Belakang. belakang, mungkin ke Depan. Selanjutnya adalah gaya sentripetal. Siapa yang tahu gaya sentripetal? Mobil yang bergerak. Apa kalau gaya sentripetal? Hubungan. Gaya yang berikat. Coba. Pada gaya sentripetal, gerak melingkar akan selalu ada yang namanya percepatan. Yang dimana percepatan itu adalah percepatan sentripetal, yaitu percepatan gerak benda yang selalu mengarah ke pusat lingkaran. Jadi, dimanapun posisi benda pada gerak melingkar, kecepatan sentripetalnya itu akan mengarah ke suatu pusat. Jadi, kalau gerak sentripetal itu akan mengarah ke pusat lingkarannya atau titik pusatnya itu. Lalu, gerak sentripetal itu
Nah, ternyata asal gaya sentripetal itu dari Fs sampai dengan T. Jadi itu apa? Titik pusatnya. Apa tegangan talinya? Dari tegangan talinya. Nah, sebuah anak itu melempar bola muter. Nah, pada saat dia muter, si bola tersebut ada yang namanya tegangan tali. Ada tegangan talinya pada saat dia menaruh bola di ikatan sama tali. Itu ada tegangan talinya. Nah, tegangan talinya itu T-nya. Sama dengan ketika dimasukin, ada masanya si bola, lalu juga ada kecepatan pada saat kita melempar bola tersebut. Lalu juga ada jari-jarinya. Memang kalian pernah kalau misalnya puterin bola itu arahnya begini, apa begini? Gimana? Putar atau depan belakang? Putar. Nah, itu ada yang namanya tegangan talinya. Tegangan talinya itu gimana? Si V-nya kecepatannya dibanding sama jarinya. Coba, siapa yang bisa buat kesimpulan dari materi kita hari ini? Siapa? Oh, Aisyah. Ayo. Dari cewek satu. Dari cowoknya dua. Coba. Yang gini aja. Kesimpulan kita hari ini apa? Kayak gimana soalnya? Siapa yang tahu? Oke. Coba. Apa perlu diunjuk nih? Diunjuk aja ya. Diunjuk aja daripada kalian unjuk-unjuknya. Daripada ke bawah. Coba yang itu deh. Kamu simpulin materi tadi ibu sudah jelaskan panjang lebar sampai suaranya habis deh. Coba. Apa kesimpulannya? Coba. Tadi gaya berat itu apa? Terus gaya normal itu apa? Gaya berpindah itu apa? Terus gaya geser pada padat, gaya sentripetal. Coba. Satu aja. Kamu yang tahu tuh gaya apa tadi? Berapa nanya temennya? Apa? Gaya sentripetal. Ayo gerak. Coba jelas lagi. Apa? Jadi bisa gerak gimana ya? Bisa bergerak. Yang bergerak mengikuti Ikuti. lintasan Lintasan. lingkaran. Terus ininya apa? Di gaya sentripetal. Apakah dia hanya bergerak saja sudah? Terus apa? Coba apa? Yang lain siap-siap ya tadi ya. Apa? Gimana kecepatan? Kecepatan. Kecepatannya apa? Kecepatan. Kecepatan. Tadi kamu bilang lingkar, kecepatan. Coba lagi nih. Coba lagi. Oh, yang berhubung begitu. Ya tadi dia bahasa Indonesia kan udah jelas. Kan? Coba yang bisa melengkapi kata-kata ini ya kan? Kamu mau? Coba. Nah, kamu beda gaya sentripetal itu tadi. Apa? Tadi gaya sentripetal. Udah ikut sih. Jadi pusatnya kalau di gaya sentripetal di pusatnya. Lalu tadi gaya berat. Gaya berat, gaya berat. Gaya berat. Gaya berat apa? Apa? Benar? Benar tidak gaya berat? Benar. Lalu kalau gaya pindah, jadi pindah paling gampang. Apa? Pindah. Lalu tadi di gaya gesek ada dua apa aja? Nanti sama Bedanya? apa? Bedanya apa? Hati Kalau kinetis apa sama? ya lintasan. Jawab kinetis satu sudah nih. Terus satunya? Kinetis kalau yang kinetis kalau kinetis kinetis
Statis nih. Siapa? Sinetis. Ini pada lintasan, yang berpengaruh pada lintasan. Terus kalau statis. Statis. Bilangnya ikut gerak. Yang berpengaruh sama gaya berangkat, gaya benda bergerak. Ya, ada gerak sih bendanya. Nah, boleh pertama. Gaya gerak adalah gaya yang diakibatkan oleh tarikan gravitasi bumi. Lalu kalau gaya normal itu apa? Gaya yang bekerja tegak lurus dengan apa? Dengan si permukaan dari suatu benda. Kalau gaya geser itu apa? Gaya bergesekan. Gaya yang bergesekan dengan si permukaan bendanya. Lalu benda itu akan mengalami percepatan akibat gravitasi. Seiring meningkatkan kecepatan akan ada yang namanya gaya hambat udara terus bertambah hingga akhirnya setara dengan gaya berat. Jadi pada saat gaya berat itu yang namanya gaya hambat udara. Lalu gaya sentrifugal tadi apa? Yang mengacu pada si titik pusatnya dan juga mengikat. Tingkat. Coba siapa yang bisa memahami dari jawaban? Tadi lupa udah nih. Coba, seorang anak mendorong menari memiliki koefisien gesek makan. Sebesar Musa saya 20, terus gayanya 40. Coba. Ayo, yang bisa menjawab mungkin ketahui nih, ketahuinya apa? Masanya. Bukan yang ketahuinya apa? Masanya berapa? Masanya? 20. Lalu apa? Koefisien. Koefisien di mana coba? Simbolnya. Simbolnya apa? Ya. Gimana? Tak. Koefisien apa? Kira-kira dinamis atau statis? Statis. Benar? Statis, benar. Apa? Berapa? Koefisien? Nomor 2. Lalu apa lagi diketahui? NN. Gaya. Gayanya. Gaya apa coba katanya? F. F ini berapa? 40. Lalu apa lagi? Gravitasi. Gravitasinya berapa? 10 meter per second. 10. Kenapa bisa gravitasinya 10 Newton per kilogram? Biasanya kan gravitasi itu meter per sekon kuadrat. Jadi itu berat. Kenapa? Karena soalnya biasanya Pak ada Newton ya, oke. Kenapa? Makanya dia 10 Newton per kilogram. Kilogram. Nah, yang kalian jawab pakai rumus ya tadi gaya gesek tapi sama kinetisnya. Coba yang bisa kalian buat. Tadi bilang Bayu dia bisa maju dapat koin gitu. Ayo, apa ya? Etik. Itu yang itu ya. Yang berapa itu? Terus yang baca. Yang ini ya. Coba yang bisa maju duluan. Terus jelaskan teman-temannya. Ayo cepetan. Kalau yang maju duluan, dikasih waktu 3 menit. Nanti diunjuk kalau nggak ada yang maju. PJ. Nanti kalau berhubung itu ya ada kertas lah. Coba jangan pakai kertas bisa nggak? Tapi nanti kamu jelasin ke temen ya. Karena kan kamu udah beda temen nih. Ayo. Hah? Namanya siapa? Agi, Bayu, Agi, dapat poin. Wisnu. Coba. Sambil melihat temannya, sambil bicara juga ya, ada poinnya. Langsung dibukuin. Coba. Ini jawaban itu dulu. Ini jawaban dulu. Kita cari dengan rumus Pakman. Kita dari mana? Dari buku.
Ya, penanggung jawab dari Ini Mak. Ini Mak. oh, ini. Ada nggak coba lagi fisika Pak? Itu lu jadi AI. Bye. Itu Itu yang di bawah ego itu. Enak aja. Oh, gitu yang ikan kuih. Ikan kuih. Nama dulu. Duduk depan. Satu punya yang satu. Iya. Bebas. Besok lah kecil. Oh iya, kita dulu. Iya, maksudnya masuk. Sekarang ada masuk lagi. Beli. Ya udah, ada. Di warung. Iya, beli goblok. Hah? Lucunya memang ya. Rok ini mah beli, minjem. Jackie, awas lu Jackie. Coba tadi Woi. lihat Gimana? ini tidak ditampilkan. Iya, paham. N-nya tadi N-nya saya not normal ada dua bulannya. Siapa tahu kasih tadi. Si PJ paham Pak dia? Apa sih banyak? Peci. Oh iya. Berapa coba Berapa? Thank you. Kamu marah ya? ada sisa lagi. Ya, masih.
Oke. Coba teman-teman perhatikan dan lebih dahulu. Nah, tadi saya bilang ini FS atau saya geser seperti nah, FS tadi itu siapa? Coefficient S dikali sama S tiga yang normal. Lalu di sini teman-teman tulis F2. Lalu tiba-tiba jadi F2. Kita bisa lihat F biasa aja ya. F sama dengan sigma S-nya dikali F. Masanya berapa? 20 kali dikali grafiknya. Koefisiennya tadi 0,2 dikali 2 itu sih masanya dikali 2 sama gravitasinya 10. Lalu sigmanya 40 Newton dan dia itu ada arahnya nggak lawanan? Coba daripada dia mendorong kemari kayak siapa? Kalau saya geser Kiri. ke kiri. Berarti Kurang. kurang. Jadi hasilnya 6 Newton. Tadi katanya benar, cuma dia nggak ngerti konsepnya gimana. Ya. Ya, nanti nggak tahu konsepnya boleh, tapi harus tahu. Jangan bisa larinya apa? Oke, silakan dicek teman-teman. Kenapa? Emang ditanya? Oke, udah beres nggak semua? Demikian pembelajaran di saat hari ini. Depan kita membahas tentang apa? Tentang apa coba? Gerak. Tentang apa? Hukum Newton. Kita akan ketemu di pertemuan Berikutnya. Oke, boleh berapa kelas? Siap. Sendiri. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.